Inilah satu kabupaten di selatan Jawa Tengah yang terkenal dengan sebagian besar wilayahnya yang berbukit, tanahnya berkapur dan juga berbatu. Wonogiri. Secara umum, struktur daratan yang terbentuk di Kabupaten Wonogiri dipengaruhi oleh tektonik dan sejarah geologi yang pernah terjadi di Pulau Jawa. Perkembangan perkotaan di sekitar Kabupaten Wonogiri umumnya menempati daerah-daerah lembah atau dataran di kaki perbukitan. Namun dari semua itu, Kabupaten Wonogiri juga kaya akan potensi objek wisata. Baik pemandangan indah Waduk Gajah Mungkur, kawasan hutan lindung yang sejuk, serta gua-gua kawasan karst yang membentang luas dari barat hingga selatan Wonogiri. Bersama teman-teman dari Offroader Wonogiri, saya akan menjelajahi salah satu hutan lindung yang begitu fenomenal di sini, yaitu Alas Ketu. Bersama dengan teman-teman Macrock Wonogiri akan melihat gimana sih keindahannya hutan. Ini tuh hutan tua sebenarnya, hutan tua yang berada di daerah Alas Ketu. Di sini saya mau coba yang namanya olahraga off-road. Menurut saya sih ini cukup ekstrim, walaupun menurut teman-teman ini cuma fun. Nah, kita lihat bisa nggak ya kira-kira saya melewati jalur-jalur yang mereka biasanya mereka lewatin kalau di lagi Alas Ketu. Alas Ketu adalah kawasan hutan penelitian yang merupakan paru-paru kota Kabupaten Wonogiri. Luasnya mencapai 40 hektar dan ditumbuhi berbagai macam jenis pohon, seperti jati, mahoni, dan kayu putih yang usianya mencapai ratusan tahun. Selain menjadi paru-paru kota, Alas Ketu juga kerap dimanfaatkan para penggiat mobil gardan ganda untuk berpetualang. Menjelajah hutan Alas Ketu yang rimbun dengan mobil gardan ganda yang tangguh ini cukuplah menantang. Jalur-jalurnya yang sulit memaksa saya untuk berpikir cepat agar tidak terjebak.
Beberapa teman saya ada yang tidak beruntung. Mobil mereka slip tak bisa menanjak. Beberapa kawan lainnya pun terpaksa turun tangan, mengaitkan mobil dengan tali besi yang dililitkan ke pohon. Saya boleh saja beruntung melewati jalur tadi, tapi di depan saya jalur sungai yang licin dan berbatu membuat jantung saya kembali berdetak kencang. Untung saja mobil 4x4 ini diciptakan untuk melewati medan-medan yang sulit. Berkat arahan yang sangat baik dari navigator, dengan memainkan sedikit trik, saya berhasil melalui aliran sungai ini. Belum selesai masalah saya. Untuk bisa melewati sungai ini, mobil saya harus menanjak jalur terjal dengan ditarik tali baja atau disebut juga winching. Ya Tuhan, ini sungguh luar biasa. Tapi ini juga menakutkan sekali buat saya. Seru banget tadi, akhirnya cobain yang namanya winching ya tadi ya Mas Eko ya. Jadi winching itu kalau yang dari tadi salah tuh jadi kayak kita lagi ada tanjakan gitu tinggi, terus mobilnya ditarik ya Mas Eko ya. Nah terus tadi perasaannya sih sebenarnya sangat senang karena itu pengalaman pertama buat saya. Walaupun tadi sempat deg-degan ya karena tinggi banget. Terus pertama kali, tadi udah sempat juga ngelewatin beberapa rintangannya itu tuh juga udah sebenarnya agak kesusahan. Karena menurut saya ini udah ekstrim, walaupun pasti menurut Mas Eko masih biasa aja ya Mas ya. Kami pun melanjutkan perjalanan kembali menelusuri hutan ketu hingga di titik akhir Bukit Gantole. Waduk Gajah Mungkur merupakan waduk buatan yang dibangun pada tahun 1970. Letaknya yang tidak jauh dari pusat perkotaan menjadi salah satu lokasi rekreasi bagi penduduk lokal maupun luar kota. Selain itu, waduk seluas 8.800 hektar ini juga berfungsi sebagai pengairan bagi pertanian di sekitar waduk. Bukit Gantole memberi warna lain pada pesona alam di Wonogiri. Bukit ini dinamakan Gantole
karena kerap menjadi titik awal terbang para pecinta gantole di sini. Tapi tidak hanya itu, pemandangan Waduk Gajah Mungkur di depan mata adalah satu kelebihan mengapa bukit ini paling banyak dikunjungi wisatawan. Akhirnya saya sampai di salah satu destinasi tujuan saya, yaitu di Waduk Gajah Mungkur. Nah, di sini itu merupakan tempat waduk penampungan air. Nah, di sini saya bisa melihat ada banyak sekali keindahannya. Itu ada di belakang saya itu ada banyak hutan dan berbukit. Nah, selanjutnya sih rencananya saya mau lanjut ke Puncak Gantole. Biasa serunya perjalanan saya kali ini bersama dengan teman-teman Makrok Wonogiri. Tadi kita udah melewati banyak tempat wisata di daerah Wonogiri dan semua ini adalah persembahan dari langit. Siapa tak mengenal Sungai Bengawan Solo? Sungai terpanjang di Pulau Jawa yang berhulu di Wonogiri dan bermuara di Gresik, Surabaya, Jawa Timur. Namun, siapa sangka sungai ini pada masa purba justru bermuara di pantai selatan, melalui Kabupaten Gunung Kidul dan disebut dengan Bengawan Solo Purba. Bengawan Solo Purba adalah aliran sungai Bengawan Solo yang tertinggal akibat proses pengangkatan tenaga tektonik. Sebuah proses yang terjadi pada jutaan tahun lalu. Bengawan Solo Purba mempunyai alur sungai sepanjang 30 km yang berupa lembah Giri Tontro yang sangat terjal. Berkelok-kelok memanjang dari Gunung Payung di sebelah barat Giriwoyo ke arah selatan berakhir di teluk pantai Sadeng, Gunung Kidul. Hari ini saya bersama dengan teman-teman Wonogiri Mountain Bike. Mereka mengajak saya untuk melihat dan menelusuri daerah ini namanya Bakalan. Di sini itu merupakan Bengawan Solo Purba. Penasaran gimana serunya? Yuk ikutin saya. Karena asal-usulnya yang unik, bekas aliran Sungai Bengawan Solo Purba kerap dijadikan objek penelitian para ilmuwan geologi atau ilmu kebumian. Tapi sebagian komunitas lainnya memanfaatkan lokasi ini untuk olahraga ekstrim. Ya, tidak salah, saya berada di sini.
Sepanjang jalan, pemandangan di sekitar Bengawan Solo Purba terlihat begitu indah dan menawan. Lembah-lembah di Bukit Kapur telah berubah menjadi aktivitas pertanian. Geliat kehidupan yang begitu tentram yang tak saya temukan bila berada di perkotaan. Ya, tak cuma menikmati pesonanya. Di sini, saya jadi membayangkan kondisi masa lalu di mana sungai yang begitu besar pernah membasahi tanah yang saya pijak saat ini. Nah ini baru sampai kita akhirnya Mas ya. Ini di Telaga Bakalan ya. oh ini Telaga Bakalan. Nah ini tuh apa sih Mas? Ya ini bukti-bukti otentik bahwasanya dulu memang jalur yang kita lalui di sini bekas aliran Bengawan Solo dulunya. Salam akhirnya Bengawan Solo mengalir ke utara dan ini situs Bengawan Solo Purbanya di sini dan buktinya kan salah satu yang bisa kita lihat kan di sini ada Telaga ini ya. iya. Nah, ini satu lagi peninggalan purba yang tak kalah sedapnya dipandang mata. Sebuah danau bekas aliran Sungai Bengawan Solo Purba, dikelilingi Bukit Kars, menjadikan Bengawan Solo Purba kaya akan gua-gua yang tersembunyi di dalam perutnya. Untuk melengkapi pengetahuan saya akan isi perut Bengawan Solo Purba, saya pun menyambangi salah satu museum Kars Indonesia yang ada di Bracimantoro, Wonogiri. Kita lihat-lihat sana ya. Halo Mbak. Claudia. Mau lihat nih Mbak, Museum Kars ada apa aja di dalamnya? Pas pintu masuk ini kalian langsung kita akan melihat ornamen gua. Ini yang atas biasanya disebutnya stalaktit, Stalaktit. namanya stalagmit ya. Stalaktit sama stalagmit bisa tumbuh di dalam gua namanya pilar atau kolom. Ini jadi menjadi pilar gini. Iya. Dia jadi satu gitu ya, Mbak. Ini adalah museum Kars terbesar dan terunik di Indonesia. Museum ini menggambarkan kondisi goa-goa yang ada di Wonogiri. Jadi saya benar-benar bisa merasakan dan melihat bagaimana indahnya ornamen gua-gua yang ada di Wonogiri.
Kawasan Karts di Wonogiri merupakan yang terbaik yang dipunya Indonesia. Para ahli sejarah dan geologi menganggap Wonogiri memenuhi kriteria akan keberagaman goa-goa, struktur lapisan tanah, dan panorama alam yang khas. Akhirnya selesai perjalanan saya, tapi untuk hari ini bersama dengan teman-teman Wonogiri Mountain Bike. Tadi kita menelusuri Sungai Purba, Bengawan Solo, sampai akhirnya ini di Museum Kars Indonesia. Luar biasa kerennya. Tapi saya belum selesai, nanti saya akan melanjutkan perjalanan ke gua-gua yang ada di Wonogiri. Dan semua ini adalah persembahan dari langit. Pesona bentang alam Karts dapat dijumpai di beberapa negara di dunia, begitu pula di Indonesia. Kawasan Karts di Nusantara pun tersebar di beberapa wilayah. Keelokan Karts Nusantara bahkan sudah dikenal hingga ke mancanegara. Salah satunya Karts Gunung Sewu, yang secara administratif mencakup wilayah Kabupaten Gunung Kidul yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dan Kabupaten Pacitan di Jawa Timur. Karts sendiri mengandung makna bentang alam yang terbentuk dari batuan gamping di lautan yang mengalami pengangkatan ke daratan akibat aktivitas tektonik. Setelah mengalami pengangkatan, batuan gamping mengalami proses karstifikasi atau pelarutan batuan gamping oleh air dengan waktu yang cukup lama. Akibat proses tersebut, terbentuklah bentukan alam geologi yang menakjubkan, seperti Bukit Karts, Pantai Karts, Dolina, dan Goa. Goa Putri Kencana terletak di Desa Wonodadi, Kecamatan Praci Mantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Goa Putri Kencana merupakan salah satu goa yang memiliki pesona alam tersendiri, menjadi salah satu ciri khas kawasan Gunung Kapur Gunung Sewu yang membentang di wilayah selatan Kabupaten Wonogiri. Goa Putri Kencana kini menjadi salah satu lokasi wisata alam di Wonogiri. Nah, setelah tadi saya sudah melihat replika Goa Putri Kencana yang berada di museum, sekarang saya mau melihat langsung dan menelusuri Goa Putri Kencana yang asli. Halo, Assalamualaikum Mas Darmadi. Apa kabar? Baik, Mas. Nah, Mas Darmadi itu di sini adalah sebagai pemandu di Goa Putri Kencana. Tadi setelah saya berjalan-jalan dengan teman-teman mountain bike-nya Wonogiri, nah, itu kan saya melewati banyak jalur yang ada banyak batu-batunya juga. Nah, terus setelah itu saya berkunjung ke Museum Batu Kars. Nah, di sana itu saya melihat replikanya bebatuan Kars. Nah, karena saya penasaran, saya langsung datang ke Goa Putri Kencana. Goa ini adalah salah satu Goa Kars di Wonogiri ya, Mas ya. Nah, sebelum saya masuk, saya harus ngapain dulu nih, Mas? Pertama kali menginjakkan kaki di Gua Kars yang memiliki panjang 121 meter dan lebar 4 meter ini, saya langsung disambut oleh keindahan stalagmit dan stalaktit yang ternyata masih tumbuh dan bertambah panjang setiap tahunnya. Tetesan-tetesan air yang meresap dari permukaan tanah inilah yang masih mengaktifkan pertumbuhan stalagmit dan stalaktit di dalam Gua Putri Kencana.
Kabudayan? Itu kenapa disebut Kabudayan? Ini karena stalagmitnya kalau dipukul ini bisa bunyi, Mbak. Coba aja, Mbak. Bener, bisa bunyi. Keren banget. Kok bisa gitu sih, Mas? Kenapa? Kenapa dia bisa bunyi? Enggak tahu ya, Mbak. Karena Emang memang seperti itu. Emang- Ini masih aktif tapi khusus ruangan ini aja. iya masih aktif karena masih bawahnya masih kelihatan masih Berair. berair gitu ya Mas ya. Makanya itu disebut Kabudayan karena ruangan ini tuh unik, Yang mengeluarkan bunyi. Cuman ruangan ini aja Mas? Iya, yang dalam. Aura mistis memang terasa menyelimuti perasaan saya ketika menelusuri Goa Putri Kencana. Tak heran, konon gua ini dulunya merupakan tempat bertapa atau pernah disinggahi Ratu Kencana Wungu dan Sinuhun Prabu Brawijaya V. Gua ini memang masih menyimpan sisi mistis yang masih dipegang oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, ada larangan untuk memasuki gua ini bagi wanita yang sedang datang bulan. Tapi, jika tidak dalam kondisi datang bulan, jangan ragu-ragu untuk mencoba menelusuri gua ini. Karena saya pun sungguh terpana melihat pesona stalagmit dan stalaktit yang berada di Goa Kars ini. Yang disebut dengan ruang keluarga ya ini ya Mas ya. Nah akhirnya selesai juga perjalanan saya menelusuri Goa Putri Kencana. Goa ini emang luar biasa sekali sih. Jadi emang dari bentuknya aja itu unik sekali. Dari bentuk bebatuannya hingga ruangannya, ukuran ruangannya mulai dari sempit, lebar hingga yang kayak gini nih sampai saya harus jongkok untuk bisa ngelihat ruangannya di belakang ini. Terima kasih ya Mas ya. Iya. Terima kasih udah mau ajak saya untuk menelusuri Goa Putri Kencana ini. Luar biasa menariknya. Akhirnya selesai perjalanan saya menelusuri Goa Putri Kencana bersama dengan Mas Darmadi. Terima kasih ya Mas ya. Tadi waktu saya masuk, saya melihat bebatuan stalaktit. Stalaktitnya itu emang luar biasa sekali indahnya. Dari struktur bebatuannya itu emang beragam. Ada yang besar, panjang, ada juga yang sudah menyatu ya Mas ya. Nah sebagai orang yang mau berwisata, alangkah baiknya kita untuk menjaga bebatuan ini karena satu stalaktit aja itu membutuhkan waktu sekitar ratusan hingga ribuan tahun untuk bisa akhirnya tumbuh menjadi yang ada di dalam Goa Putri Kencana. Dan semua ini adalah persembahan dari langit.
Wonogiri terkenal dengan sebutan Kota Gaplek. Walaupun sebagian wilayahnya berada di Bukit Karts, namun tanah di Wonogiri tetap subur untuk pertanian maupun perkebunan. Padi merupakan salah satu perekonomian terbesar yang menunjang daerah Wonogiri. Tapi padi tidak akan ditanam saat musim kemarau tiba, karena padi di Wonogiri sangat mengandalkan air hujan sebagai sumber pengairan sawah-sawahnya. Tapi di Wonogiri ada tanaman lain yang tumbuh begitu subur tanpa mengenal musim, yaitu singkong. Produksi singkong di Kabupaten Wonogiri tiap tahunnya dapat mencapai sekitar lebih dari 1 juta ton. Wonogiri memang terkenal dengan beberapa makanan tradisional. Nah, salah satunya itu adalah nasi tiwul dan sayur lombok. Dalam perjalanan kali ini saya penasaran bagaimana sih rasanya dan bagaimana proses membuat nasi tiwul dan sayur lombok. Halo Bule, apa kabar? Baik. Bule, katanya mau bikinin Sayur. tiwul sama sayur lombok. Ya. Mana? Kita bikin yuk. Bikin. Ada nggak Bu bahan-bahannya udah ada? Ada. 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 Singkongnya ada. Ada. Sayur-sayurannya? Belum ada. Jadi gimana? Di pasar. Kita ke pasar, Ya. jalan-jalan ke pasar. Ya. Yuk. Sekarang? Tas dulu. Ambil tas dulu, oke. Aku tunggu di luar ya, Bule. Dahulu, mayoritas makanan pokok masyarakat Wonogiri adalah tiwul, olahan dari singkong yang sudah dikeringkan atau disebut juga gaplek. Dari sinilah asal-usul mengapa Wonogiri disebut dengan Kota Gaplek. Nah, sekarang saatnya saya memperkenalkan Anda kuliner asli Kota Gaplek ini. Ini ya, Bu. Ini kita lagi mau beli apa, Bu, di sini? Beli tempe ya? Ini berapa, Mbak? 2.000. Jadi kita lagi di Pasar Sidoarjo. Saya sama Ibu Katmini kita lagi beli bahan-bahan untuk membuat sayur lombok. Nah, ini ya bahan-bahannya ya. Jadi tadi kita habis dari pasar beli bahan buat sayur lomboknya. Ini pertama yang kita bikin apanya dulu nih, Le? Nasi tiwulnya. Nasi tiwulnya dulu. Nah, pakai singkong. Singkong. Yang buat yang belum tahu, tiwul itu terbuat dari singkong. Nah, ini singkongnya yang diambil langsung tadi dari kebun belakang sini ya, Le ya, tadi. Terus habis diambil dari kebun, dikupas. Ini ya, Le ya. Jadinya seperti ini. Jadi ini adalah singkong yang baru dikupas, sudah dicuci. Nih. Terus habis itu diapain lagi, Le? Dijemur. Iya, jadi kering. Ini berapa hari nih, Le, sampai kering seperti ini? Jadi 5 Singkong. harian, seminggu. Seminggu.
Jadi habis dari dicuci, dijemur seminggu, baru dia kering kayak gini. Oke, nih keringnya seperti ini. Terus nanti akhirnya jadi seperti apa, Le? Digiling jadi tepung itu. Oh, digiling. Nih. Selanjutnya, tepung singkong ini diberikan sedikit air supaya memiliki tekstur bulat-bulat kecil seperti nasi. Setelah adonan tercampur sempurna, kukus kurang lebih sekitar 30 menit. Jadi tiwulnya tadi udah dimasukin ya ke panci, udah dikukus. Sekarang kita bikin sayur lomboknya. Nah, yang bahan-bahan sayur lomboknya itu adalah tadi kita beli cabai ya, Le ya. Nah, cabainya. Terus kita pakai tempe. Tahu, terus garam, gula Jawa, terus bawang merah. Mana nih bawang? Nih bawang merah. Kita pakai bawang putih. Terus ini kelapa yang tua. Ntar diparut. Nah, yang pertama-tama mesti dilakukan adalah menumis bawang merah dan putih setengah matang hingga tercium aromanya. Lalu masukkan cabai, tahu, dan tempe menjadi satu. Jangan tunggu terlalu lama. Terakhir, masukkan santan dan gula merah. Aduk-aduk hingga santan matang dan bumbu-bumbu merata. Aromanya, harum terasa. Nah, makanannya sudah matang. Saatnya makan. Akhirnya jadi juga nih, ya Le ya. Makan tiwul, nasi tiwul sama sayur lombok. Oke, jadi saya akan mencoba tiwul dan sayur lombok khas Wonogiri. Enak. Jadi emang tahu sama tempenya itu perpaduannya pas, jadi tahunya tuh jadi kayak kenyal-kenyal gitu di mulut, terus tempenya jadi krenyes gitu, tapi ya gurih, cuman pedes ternyata, pedes. Nah itu enak, tapi karena pedes itu makanya disebut dengan sayur lombok. Kan bentuk asli tiwul tanpa nasi. Nah yang saya makan pakai nasinya. Ternyata rasa tekstur tiwulnya itu beneran kenyal gitu. Rasa singkongnya itu enak dicampur pakai nasi. Kenyal gitu kalau digigit. Ini Le. Ya,
Jadi, jika Anda berkunjung ke Wonogiri, jangan sampai tidak mencoba tiwul. Panganan yang pada zaman dahulu menjadi pengganti nasi dan kini menjadi kuliner khas Wonogiri yang layak untuk dicicipi. Akhirnya saya sampai di ujung perjalanan saya menelusuri Wonogiri. Ternyata emang di sini tuh masih luar biasa, potensi alamnya juga masih sangat asri, masih baik sawah, pegunungan, jadi pemandangannya tuh emang indah banget. Dan akhirnya saya bisa cobain makanan khas Wonogiri, yaitu nasi tiwul dan sayur lombok. Rasanya luar biasa enaknya, cuman pedes. Terima kasih ya Bule ya, terima kasih Bule. Maaf ya, cuma disajiin tiwul banget ya. Enggak, saya udah seneng. Orang di sini tuh ramah-ramah banget. Jadi nggak akan nyesel deh kalau datang ke sini. Ya nggak kapok main lagi. Enggak Kapan? akan kapok. Terima kasih. Dan semua ini adalah persembahan dari langit.